Hai, apa kabar semuanya? Sekarang kita masuk pada bagian 23C dari pembelajaran Alkitab kita. Kita akan membahas sedikit mengenai the gap theory versus young earth theory. Apakah benar ada gap antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2? Kita masih pada bagian pertama, sejarah dunia purba dan Kejadian 1, yaitu penciptaan alam semesta. Apa itu the gap theory dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya? Jika kita menelusuri kembali, maka Thomas Calmer yang hidup antara tahun 1780 sampai 1847 adalah orang yang pertama kali mengemukakan the gap theory ini. Dalam sebuah khotbah di gerejanya pada tahun 1804, the gap theory ini mulai dikemukakan oleh seorang pendeta muda, Thomas Calmer, yang segera menjadi salah satu evangelis Skotlandia yang terkemuka. Pandangannya mengenai the gap theory ini atau the old earth ini menjangkau khalayak yang lebih luas ketika pada tahun 1814 dia menulis ulasan tentang teori George Cuvier. George Cuvier menulis mengenai theory of the earth. George Cuvier menyatakan bahwa bumi ini pernah beberapa kali dilanda air bah dan bahwa usia bumi ini mencapai jutaan tahun. Kemudian Thomas Calmer mengulas apakah pandangan ini sesuai dengan Alkitab atau tidak. Teori Thomas Calmer mengenai the gap ini, bahwa ada gap antara Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 2 menjadi pandangan bumi lama yang paling populer di kalangan orang Kristen selama sekitar setengah abad berikutnya. Sejak tahun 1816 dan seterusnya, banyak sekali pendukung the gap teori ini, antara lain Uskup John Bert Sumner yang kemudian menjadi Uskup Agung Canterbury, sangat menyukai the gap teori ini. Kemudian Profesor Perjanjian Lama dari Gereja Tinggi di Oxford, E.B. Pusey, juga mendukung penafsiran Kejadian 1 ini pada tahun 1830-an. Teori ini juga didukung oleh J.S. Pember, J.G. Barnhouse, J. Campbell Morgan, Augustines, dan masih banyak lagi. The gap theory ini berbeda dengan teori evolusi Darwin. Darwin baru menulis teori evolusinya On the Origin of Species sekitar tahun 1859. Jadi the gap theory ini bukan untuk menyatukan antara pandangan Alkitab dengan teori evolusi. The gap theory tidak percaya mengenai teori evolusi. The gap theory ini mempunyai pandangan bahwa 6 hari penciptaan ini secara literal, yaitu 1 kali 24 jam kali 6 hari. Kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaan mendasar yang memunculkan the gap theory ini. Yang pertama, kapan surga atau langit ketiga dan malaikat-malaikat ini diciptakan? Ophanim, Serafim, Kerubim, penghulu malaikat Mikael, Gabriel, kapan mereka diciptakan? Tuhan lewat para nabinya memang tidak pernah secara eksplisit menceritakan kepada kita kapan dan bagaimana langit ketiga maupun malaikat-malaikat itu diciptakan. Tetapi secara tersirat, Tuhan mengatakan di kitab Ayub 38 bahwa malaikat-malaikat ini diciptakan sebelum dunia ini dijadikan atau sebelum adanya dimensi fisik. Pertanyaan kedua, kapan iblis jatuh ke dalam dosa? Jika kita membaca Kejadian 3, yaitu kejatuhan manusia karena godaan iblis, maka pastilah iblis sudah ada dan sudah jatuh di dalam dosa sebelum Kejadian 3. Pertanyaan ketiga, mengapa alam semesta dalam keadaan campur baur tidak berbentuk kosong dan gelap? Pertanyaan keempat, mengapa ada air menutupi seluruh alam semesta atau dimensi fisik ini? Oleh para penganut the gap theory, banjir yang menutupi alam semesta ini disebut dengan banjir Lucifer atau Lucifer's flood. Pertanyaan kelima, jika kita membaca Ayub 9 ayat 5 sampai 7, dikatakan di situ, dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai. Kapan Tuhan membongkar balikkan gunung dan menutup matahari dan bintang supaya tidak bersinar? Apakah ini literal atau ini hanya bahasa metafora? Pertanyaan keenam, jika kita membaca Yeskel 28 ayat 11 sampai 13, lalu datanglah firman Tuhan kepada aku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya dibuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu.
Yeskiel 28 dan Yesaya 14 itu secara tidak langsung bicara mengenai roh di belakang Raja Tirus dan Raja Babel, yaitu Helel bin Sakar atau iblis itu sendiri, yang kita sebut dengan Lucifer. Kapan iblis ada di Taman Eden? Apakah artinya Eden? Apakah Taman Eden adalah suatu tempat yang literal? Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhanlah yang membentuk langit dan bumi. Di Ayub 38 ayat 4-11, Tuhan berkata kepada Ayub, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian, siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai?" Di sini dikatakan bahwa bintang-bintang ini mewakili malaikat-malaikat yang jumlahnya berlaksa-laksa kali berlaksa-laksa, tidak terhitung banyaknya. Dan diceritakan bahwa malaikat-malaikat itu menyaksikan ketika dasar bumi ini dibentuk atau diletakkan oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan membentuk langit dan bumi ini, malaikat-malaikat itu menyaksikannya dan mereka bersuka cita. Kemudian Tuhan berkata, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim. Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Jadi Tuhan mengumpamakan bumi ini mempunyai rahim atau perut bumi, sisi feminimnya. Tuhan berkata, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Kemarin kita sudah belajar bahwa ketika Tuhan menciptakan alam semesta, sama seperti ketika dia membuat sebuah rumah, ya, sebuah home bagi dirinya sendiri. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Yesaya 4 ayat 12, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Ketika dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Musa itu tidak memberikan informasi kapan dan bagaimana langit dan bumi ini diciptakan. Tapi Musa mau mengkomunikasikan kepada kita siapa yang menciptakan alam semesta. Allah itu menciptakan segala sesuatu lewat firman-Nya atau lewat Sang Firman. Di Kolose 1 ayat 15-16 dikatakan Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi Bapa itu tidak bisa kita lihat karena dia adalah terang yang tidak terhampiri dan roh. Sehingga kita lihat itu adalah firman-Nya atau anak Allah yang kita sebut dengan Yesus. Yesus ini yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan bagi Yesus. Ibrani 11 ayat 3 dikatakan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Alkitab tidak mempunyai pandangan bahwa segala sesuatu diciptakan dari ketiadaan. Tapi dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Tuhan itu sudah mempunyai blueprint di dalam benaknya. Oleh hikmatnya alam semesta ini sudah ada di dalam pikirannya Tuhan sejak awal. Dia membawa apa yang tidak terlihat ini ke dalam dimensi fisik. 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. 1 Petrus 1 ayat 19. Dia, Kristus, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi Tuhan mau bertabernakel di tengah-tengah manusia itu sudah ada di dalam benaknya sejak sebelum dunia dijadikan. Makanya ayat hafalan kita yaitu Yesaya 46 ayat 10, Tuhan mengatakan I declare the end from the beginning. Jadi di dalam mindset atau benaknya Tuhan, itu segala sesuatu tuh dia sudah lihat akhirnya dulu. Makanya Tuhan mengatakan kalau aku berfirman, aku tuh sudah mengatakan akhir dari sejak awalnya. I declare the end from the beginning. Jadi aku sudah tahu akhir segala sesuatu dari sejak awalnya. Makanya kitab Wahyu merupakan antitesis daripada kitab Kejadian. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Sekarang kita mau melihat dari teks Alkitab itu sendiri teman-teman. Mengapa orang bisa mempunyai pemikiran the gap teori ini. Alkitab kita itu tidak dimulai dengan kata-kata Bereshit, tetapi Bereshit. Ada perbedaan di sini teman-teman. Bereshit
itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris in the beginning. Jadi waktunya spesifik, permulaan segala sesuatu, ada definite article the di situ. Ya, in the beginning. Tetapi kata Bereshit itu kalau diterjemahkan menjadi in a beginning. Jadi kalau teman-teman misalnya kita dengar cerita dongengnya Cinderella, kemudian dongeng Putri Salju gitu ya, selalu dimulai dengan once upon a time, ya, pada suatu waktu di negeri antah berantah. Nah, sama teman-teman, ketika Musa menceritakan penciptaan alam semesta, dia menggunakan kata-kata Bereshit, in a beginning. Jadi bisa diterjemahkan when God created, ketika pada mulanya. Kemarin kita sudah membandingkan dengan Enuma Elish, ya, when in high, ya, suatu waktu pada mulanya ketika di ketinggian, ya. Itu kata-kata penciptaan permulaan di Enuma Elish atau the seven tablets of creations. Kita udah belajar, ya. Sama teman-teman di sini, Bereshit itu bisa diterjemahkan menjadi when God created, ketika pada mulanya Elohim menciptakan langit-langit dan bumi. Ini kalimat pertamanya. Kemudian ada kata sambung di situ. Veha aretz hayitah tohu vavohu. Dan bumi itu menjadi tidak berbentuk dan kosong. Jadi menjadi tohu vavohu. Jadi menjadi campur aduk dan kosong. Void. Ya. Dan kegelapan menutupi tempat yang dalam. Jadi materi itu sudah ada. Tuhan memulai proses penciptaan itu di ayat ketiga. Di mana roh Allah atau roh Elohim itu melayang-layang di atas permukaan air. Ini sudah kita bahas. Nah, mengapa bumi ini menjadi, atau kata di situ adalah hayetah. Hayetah itu became, ya, atau menjadi tidak berbentuk dan kosong. Disinilah awal mula pemikiran the gap theory. Apakah ada gap eon? Eon itu miliaran tahun antara kejadian 1 ayat 1 dan kejadian 1 ayat 2. Veha aretz tohu vavohu. Dan bumi itu menjadi kacau balau dan kosong. Vekosek alpenitihum. Dan kegelapan, vekosek kegelapan, itu menutupi jurang yang dalam. Tehum. Ya, kemarin kita sudah belajar tihum ini berkaitan dengan, secara lingual itu berkaitan dengan kata tiamat atau lautan yang dalam, samudra raya. Ya, nah, iblis sebagai salah satu dari malaikat itu sudah diciptakan sebelum dimensi fisik ini diciptakan. Kita sudah baca tadi ya di Ayub 38 ayat 4 dan 7. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi, kata Tuhan kepada Ayub, ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak-anak Allah bersorak-sorai. Jadi malaikat itu menyaksikan penciptaan alam semesta atau dimensi fisik ini. Ya, jadi yang diceritakan di kitab Kejadian itu adalah bumi, aretz, ya, langit pertama yaitu atmosfer kita, kemudian langit kedua di mana ada Tuhan meletakkan bintang-bintang, matahari dan sebagainya. Itu adalah langit kedua. Tetapi langit ketiga yaitu tempat di mana malaikat-malaikat dan surga itu diciptakan, tidak diceritakan di dalam Alkitab kita, teman-teman. Ketika kita belajar kitab Yesaya dan Yehezkiel, ya, iblis ini adalah kerub. Dia merupakan salah satu dari malaikat yang jatuh. Ya, jadi ini berbeda konsep dengan Islam. Islam percaya iblis itu adalah salah satu daripada jin. Ya, tapi kita tidaklah demikian. Di Kejadian 3, ini adalah kejatuhan manusia ya. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, iblis itu sudah jatuh di dalam dosa. Ya, makanya dia mengambil rupa ular. Ya, nanti kita lihat nih, nakash atau ular atau sesuatu yang bercahaya ini apa sebenarnya, teman-teman? Ya. Pertanyaannya, kapan iblis jatuh di dalam dosa? Dan ketika roh Allah merah kefet, ya, vibrating, bergerak naik turun di atas permukaan air, seluruh alam semesta beku dengan air. Roh Elohim mencairkan atau memulai penciptaan. Sekarang kalau kita mau melihat kepada teks Alkitab itu sendiri, kita mau lihat kata sambung vow di Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 1 kita bisa menerjemahkannya menjadi when God created. Ya, pada awalnya suatu ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi itu. Veha aretz hayitah tohu vavohu, dan bumi itu menjadi belum berbentuk dan kosong. The gap theory itu menyarankan kata sambung atau conjunction vow ini diterjemahkan dengan tetapi. Sebab ada hal yang kontras antara kalimat sebelum dan sesudahnya. Di dalam pemikiran the gap theory, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan menciptakannya dengan sempurna. Kita lihat dulu di Yesaya 45 ayat 8. Sebab beginilah firman Yahweh yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya.
Dan dia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Jadi di dalam pemikiran The Gap Theory, penciptaan itu sudah selesai di Kejadian 1 ayat 1. Tuhan menciptakan langit-langit dan bumi secara sempurna. Tetapi kalimat keduanya menyatakan bumi itu menjadi belum berbentuk dan kosong. Kata hayetah dari akar kata hayah itu bisa diterjemahkan sebagai it became atau menjadi. Jadi di dalam seluruh Alkitab kita, hampir secara keseluruhan, hayetah itu artinya became atau menjadi. Jadi perubahan dari suatu bentuk pertama menjadi bentuk kedua. Sehingga di dalam The Gap Theory, Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, itu bisa diterjemahkan sebagai pada awalnya ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi itu, akan tetapi bumi itu menjadi tidak berbentuk dan kosong atau tohu wabohu. Nah, dasar pemikiran The Gap Theory adalah ada sesuatu yang terjadi antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2. Kenapa bumi yang tadinya diciptakan dengan sempurna bisa berubah menjadi chaos atau campur baur dan tidak berbentuk serta kosong. The Gap Theory menyarankan disinilah pemberontakan Helel ben Sakhar itu terjadi atau pemberontakan iblis terjadi. Sehingga bumi itu dihancurkan dalam bentuk yang sekarang ini. Dan di dalam kitab Ayub tadi kita sudah membaca bahwa Tuhan suatu waktu pernah menjungkir balikan bumi dan gunung-gunung dan pernah menutup atau memeteraikan matahari dan bulan bintang sehingga tidak bersinar. Nah, The Gap Theory menyarankan hal ini terjadi ketika adanya pemberontakan iblis di Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2. Di antara dua ayat ini terdapat eon tahun atau miliaran tahun atau jutaan tahun yang kita tidak tahu, sehingga disinilah pemberontakan iblis itu terjadi dan bumi kemudian dihancurkan pada waktu itu. Sehingga ada air yang menutupi samudra raya, disitulah neraka diciptakan. Ini adalah dasar pemikiran The Gap Theory, teman-teman. Sekarang kita mau melihat tohu wabohu. Di dalam Alkitab kita ada 3 tempat di mana frase tohu wabohu ini digunakan. Ya, tohu wabohu itu artinya campur baur, ya, belum berbentuk dan void atau kosong. Penggunaan pertama ada di Kejadian 1 ayat 2, Vehaaretz hayetah tohu wabohu. Dan bumi itu menjadi belum berbentuk, chaos dan void atau kosong. Kemudian yang kedua, kita menemukan di dalam kitab Yesaya 34 ayat 11. Ini adalah penglihatan Nabi Yesaya. Burung undan dan landak akan mendudukinya, burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Yahweh menjadikannya tohu wabohu, campur baur dan kosong tepat menurut rencananya. Kemudian kita lihat di Yeremia 4 ayat 23 dan 26. Aku melihat kepada bumi, ternyata tohu wabohu, campur baur dan kosong. Dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung ternyata goncang dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Yahweh, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Penganut The Gap Theory ini mempertimbangkan penglihatan Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia adalah sama dengan keadaan bumi ketika dihancurkan pertama kali, di mana tidak ada manusia dan kota-kotanya runtuh. Ini adalah kehancuran pertama oleh karena kejatuhan iblis. Dan teori ini mengatakan kita tidak tahu ya berapa eon tahun alam semesta ini dibiarkan dalam keadaan tidak berbentuk, campur baur dan kosong. The Gap Theory menyatakan dengan kejatuhan iblis ini neraka diciptakan dan untuk mendinginkannya alam semesta, maka Tuhan menutupnya dengan air. Sampai roh Allah kembali menciptakan ulang alam semesta di Kejadian 1 ayat 2. Jadi kisah penciptaan di Kejadian 1 ayat 2 menurut penganut The Gap Theory ini adalah recreation atau penciptaan ulang alam semesta. Sekarang kita mau melihat komentar Rashi atau Rabbi Salomo Yitzhaki. Rashi mengatakan bukti lebih lanjut bahwa langit dan bumi bukanlah yang pertama diciptakan, adalah bahwa Shamayim atau surga, langit ketiga, itu diciptakan dari Ish dan Mayim. Jadi kata Samayim itu kalau kita konstruk ya, kita lihat detailnya itu terdiri dari kata Ish dan Mayim. Itu menurut literatur rabbinik. Jadi kalau surga itu terdiri dari api dan air di mana terdapat balance atau keseimbangan, maka api dan air materi ini harus sudah ada sebelum langit ketiga atau surga itu diciptakan.
Rashi juga berkomentar bahwa malaikat dan makhluk-makhluk surga diciptakan di hari kedua. Ayub 38 ayat 4, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi anak Allah atau Bini Elohim di sini itu ditafsirkan sebagai malaikat-malaikat atau makhluk-makhluk surga yang mana mereka sudah diciptakan sebelum alam semesta atau dimensi fisik ini ada, sehingga mereka menjadi saksi atau menyaksikan penciptaan alam semesta. Kita melihat komentar Ramban sekarang atau Rabbi Moshe Nachmanides. Ya, dia mengutip Rashi dan Ramban ini menulis, penciptaan itu adalah rahasia yang mendalam, tidak dapat dipahami dari ayat-ayat dan tidak akan dipahami oleh para murid kecuali melalui tradisi yang diterima sampai Musa, Tuhan kita dari mulut Allah, dan mereka yang mengetahuinya diharuskan menyembunyikannya. Jadi menurut literatur rabbinik, Adam ini bukanlah dibuat sebagai makhluk kekal, ya. Selama Adam mempunyai akses ke pohon kehidupan, maka tubuhnya tidak akan mati. Jika Adam dibuat kekal, mengapa Tuhan menciptakan waktu? Untuk apa ada waktu? Kapan waktu mulai dihitung? Rabi mengatakan tahun penciptaan dimulai pada saat Adam meninggalkan taman di Eden. Berapa lama Adam dan Hawa di taman Eden? Yang kudus, terberkatilah dia menciptakan semua makhluk dari ketiadaan mutlak. Dan kita tidak memiliki ekspresi lain dalam bahasa lidah atau bahasa Ibrani yang kudus untuk mendeskripsikan sesuatu, ya. Aksi mengeluarkan sesuatu dari ketiadaan kecuali kata bara atau kata penciptaan. Kata bara ini ditemukan hampir secara eksklusif dalam ayat-ayat penciptaan. Dan tidak ada satupun dari semua yang dibuat di bawah matahari atau di atas, ya, itu ada secara langsung dari ketiadaan. Jadi kata bara ini selalu eksklusif penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan. Sekarang kita mau melihat kapan iblis jatuh ke dalam dosa. Tentu saja iblis pasti telah jatuh ke dalam dosa sebelum kejatuhan Adam di Kejadian 3. Jika tidak akan ada pencobaan atau godaan di taman di Eden. Penganut teori kreasionis bumi muda atau The Young Earth mengatakan bahwa iblis jatuh beberapa saat setelah Kejadian 1 ayat 31 dan sebelum Kejadian 3. Penganut kreasionis The Gap teori mengatakan bahwa iblis jatuh di antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2. Sekarang kita mau melihat dulu Alkitab kita, di mana kejatuhan iblis ini dinubuatkan di kitab Yesaya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, Helel ben Sakar." Ya, jadi kata-kata Helel ben Sakar di dalam Alkitab Latin kita diterjemahkan sebagai Lucifer. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata di dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Artinya mengatasi semua makhluk surga atau malaikat-malaikat Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Jadi di sebelah utara bumi itu dipercaya sebagai tempat tahta Allah atau surga ketiga di sana, ya. Di mana ada sidang ilahi yang disebutkan sebagai tempat pertemuan para makhluk surga di sana. Dikatakan aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi dosa daripada iblis ini adalah dia ingin menjadi sama seperti Allah. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau, katanya. Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang? Kemudian kita melihat juga nubuatan lain ya mengenai kejatuhan iblis di Yeskiel 28 ayat 12 sampai 14. Beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya
diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Jadi digambarkan bahwa iblis ini, atau Helel ben Sahar ini, yaitu kerub yang jatuh ke dalam dosa, dia ada di taman di Eden. Ya, kemudian ada 9 batu yang dikatakan melekat pada dia. Batu ini nanti kalau kita pelajari lebih lanjut teman-teman, ini sama seperti batu yang ada di dalam baju efod imam besar, ya, imam besar Harun, tetapi jumlahnya 12. Nah, sedangkan Lucifer, ya, atau Helel ben Sakar ini memiliki 9. Nanti kita lihat apa hubungannya teman-teman ketika kita belajar lebih lanjut ya mengenai Yeskiel 28 ini. Ada berapa banjir bah di dalam Alkitab kita? Kita baca dulu 2 Petrus 3 ayat 5-7. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, atau diterjemahkan sebagai standing out of the water and in the water. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi Rasul Petrus di sini menubuatkan bahwa nanti bumi itu tidak lagi akan dimusnahkan oleh air, tetapi oleh unsur-unsur api. Ya, jadi langit dan bumi alam semesta ini akan dihancurkan dengan nyala api. Sekarang kita lihat teman-teman, Wahyu 21 ayat 1. Ini adalah penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Apakah ayat yang dikatakan Rasul Petrus bahwa bumi yang lalu dimusnahkan dengan air bah ini bertentangan dengan kitab Wahyu bahwa bumi kita ini adalah yang pertama? Kemungkinan maksud dari Rasul Petrus adalah dimusnahkannya peradaban dan penduduknya sama seperti air bah ya pada zaman Nuh. Tapi bumi masih tetap ada. Penganut The Gap Theory ini mempunyai pandangan ya bahwa air bah di kitab Kejadian ketika bumi dan alam semesta ditutupi dengan samudra raya, ini adalah banjir yang pertama yang disebut dengan banjir Lucifer atau Lucifer's Flood. Jadi banjir yang diakibatkan karena jatuhnya Lucifer ke dalam dosa, kemudian Tuhan marah, dia memukul bumi, dan dikatakan di kitab Ayub dia menjungkir balikan gunung-gunung dan bukit-bukit ya sehingga bumi ini menjadi tidak berbentuk, kacau balau. Ya, kemudian Tuhan menutup matahari, bulan dan bintang-bintang, ya. Jadi dia memeterai matahari, bulan dan bintang-bintang sehingga tidak lagi bersinar. Jadi kegelapan melingkupi seluruh alam semesta. Nah, ini adalah tafsiran daripada penganut The Gap Theory. Menurut Wahyu Yohanes, bumi yang pertama ini juga akan dimusnahkan dengan api nantinya ya pada hari penghakiman. Oke, kita sampai pada akhir pembelajaran kita pada sesi kali ini. Lalu apa kesimpulan kita? The Gap Theory itu disebut juga The Ruin and Reconstruction Theory atau teori keruntuhan dan restorasi. Tapi ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab jika kita menganut pandangan The Gap Theory ini. Apakah ada pre-Adamic race atau ras sebelum Adam? Makhluk-makhluk seperti apa yang ada sebelum Adam? Apakah ada peradaban sebelum Adam? Apakah ada kematian sebelum Adam? Karena dikatakan oleh karena dosa satu orang yaitu Adam, maka dosa dan kematian menjalar kepada seluruh umat manusia. Dikatakan demikian di dalam Alkitab kita. Kalau kita melihat di Yesaya 65 ayat 17-18, sebab sesungguhnya aku menciptakan bara, langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan bara. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Kata bara di sini yang diterjemahkan to create bukan dari tidak ada menjadi ada, tetapi bicara mengenai restorasi, pemulihan, atau penciptaan ulang. Kemudian kita melihat di Kejadian 1 ayat 2 hayitah, ya, bisa diterjemahkan dengan menjadi atau to became. Kata hayah ini bisa diterjemahkan dengan dan bumi menjadi tidak berbentuk dan kosong, vhaaretz hayitah tohu vavohu. Kata hayitah dari akar kata hayah yang dipakai di Kejadian 1 ayat 2 ini kita bandingkan dengan Kejadian 3 ayat 22, Kejadian 19 ayat 26, Kejadian 21 ayat 20, kemudian di Keluaran 7 ayat 19, Keluaran 8 ayat 17, dan Keluaran 9 ayat 10. Semua kata hayah di sini diterjemahkan dengan menjadi.
Akhir daripada pembelajaran kita, kesimpulan daripada sesi kali ini yang menjadi pokok iman kita nih adalah The Gap Theory tidak mempengaruhi doktrin utama dari kekristenan. Dalam Kejadian 1-11 ini bukan hanya fakta sejarah tapi juga merupakan simbol-simbol atau tipologi mengenai siapa pencipta alam semesta, asal muasal manusia, apakah tujuan hidup manusia dan tujuan Tuhan menciptakan alam semesta. Jadi kalau ada yang berpikir yang mempunyai teori bahwa Kejadian 1-11 ini bukan merupakan fakta sejarah, saya tidak menganut pandangan itu. Jadi buat saya Kejadian 1-11 adalah historical facts atau fakta sejarah, walaupun di dalamnya mengandung perumpamaan, simbol-simbol, dan tipologi. Demikianlah akhir sesi dari pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya, kita akan mulai masuk kepada penciptaan manusia.